Oke, Sobat Toa, ini beberapa negara yang lolos ke Piala Dunia ya. Ada juga negara baru yang mencapai Piala Dunia. Kita lihat ya. Kualifikasi Piala Dunia 2026 Oktober ini terasa meriah dengan hadirnya sejumlah kejutan. Termasuk bertambahnya daftar negara yang berhak lolos putaran final tahun depan. Berdasarkan update terbaru, ada 10 negara yang menyusul ke Piala Dunia. Di antara negara tersebut ada yang kembali mentas ke Piala Dunia setelah absen hampir 2 dekade. Dan ada juga negara kepulauan yang lolos dengan status debutan. Ini debutan nih. Indonesia nggak debut ya. Capek deh. Capek video debut Indonesia, capek deh. Kita awali dari Mesir. Negeri Firaun itu lolos mewakili Afrika dengan catatan penampilan yang perkasa dan tak tertandingi. Bermain di grup A, Mesir tak sekalipun bersentuhan dengan kekalahan. Saking kuatnya, Mesir sudah memastikan lolos saat pertandingan ke-9 melawan Djibouti. Berakhir dengan kemenangan 3-0, pemilik gelar terbanyak Piala Afrika itu resmi menyabet tiket Piala Dunia 2026. Kesuksesan itu menjadi pelepas rasa rindu setelah gagal lolos di edisi 2022 lalu. Sekilas info, tahun depan merupakan Piala Dunia ketiga yang dijalani Mesir setelah 1990 dan 2018. 3 kali Bicara udah ya. Siapa yang harus dipuja karena kelolosan Mesir, sudah tentu jawabannya adalah Mo Salah. The Egyptian King masih jadi tulang punggung dengan menjadi top skor lewat 9 gol sepanjang kualifikasi. Mantap Mohamed Salah. Aljazair. Tak hanya Mesir, Aljazair juga sukses memutus dahaga merasakan Piala Dunia setelah lolos memuncaki grup G. Bukan sekedar menguasai grup, El Khadra punya catatan yang terbilang impresif. Tercatat dari 10 laga, pasukan Vladimir Petkovic hanya sekali menelan kekalahan dengan mengumpulkan 25 poin. Kabar gembira lolosnya Aljazair diterima usai membungkam perlawanan Somalia 0-3 di laga ke-9. Meski masih menyisakan 1 laga, perolehan poin mereka sudah tak mungkin dikejar Uganda. Dengan begitu, negara yang menduduki ranking 35 FIFA itu akhirnya kembali mencicipi Piala Dunia sejak terakhir kali di Brazil 2014. Bisa dikatakan, kunci sukses lolosnya Aljazair terletak pada perpaduan skuad yang diracik Petkovic. Pelatih asal Swiss itu mampu menggabungkan nama senior berpengalaman seperti Riyad Mahrez dengan pemain muda potensial macam Amine Gouiri dan Ibrahim Maza. Ghana. Wah, ini mah hebat Ghana sih. Dengan Mesir dan Aljazair, Ghana sanggup lolos back-to-back ke Piala Dunia. Setelah ikut serta di Qatar 2022, The Black Stars melangkah ke Piala Dunia 2026 dengan status sebagai penguasa grup I. Sepanjang 10 laga yang bergulir, Ghana hanya sekali bertemu kekalahan dan mampu mengumpulkan 25 poin di akhir. Tiket menuju benua Amerika didapatkan setelah mempecudangi Komoro 1-0 di laga pamungkas. Seisi Ghana seketika turun ke jalan untuk merayakan kelolosan mereka yang kelima kalinya dalam sejarah. Rakyat Ghana mungkin sedang berbahagia karena timnas mereka dengan generasi emas yang terbaru. Bila ditelisik, skuad Ghana dihuni oleh bintang-bintang yang melanglang buana ke liga terbaik Eropa. Sebut saja Thomas Partey, Antoine Semenyo, hingga Mohamed Kudus. Mereka inilah yang meneruskan kegemilangan era Asamoah Gyan dan kawan-kawan di Piala Dunia. Mantap. Ghana banyak naturalisasi nih, Ghana ini kayak Indonesia ini. Vuvuzela akan kembali menggema di arena Piala Dunia. Itu tak lepas dari lolosnya Afrika Selatan ke hajatan Piala Dunia 2026. Setelah menunggu 16 tahun lamanya, Bafana akhirnya kembali manggung di pesta sepak bola akbar antar negara dunia. Menariknya, Afsel lolos setelah memantati Nigeria yang isinya pemain kelas kakap. Betul, sama-sama tergabung di grup C, Afsel memastikan posisinya sebagai juara grup dari kejaran Nigeria secara mendebarkan. Pada laga penutup, pasukan Hugo Bros mengunci kemenangan penting 3-0 atas Rwanda. Sekalipun Nigeria membekuk Benin 4-0, Afsel tetap jadi juara grup dengan 18 poin alias hanya unggul 1 poin dari Nigeria.
Sontak, keberhasilan Afsel meraih tiket edisi 2026 ini menjadi buah bibir di mana-mana. Selain mampu menyingkirkan Nigeria, publik dibuat kagum karena skuad Afsel 95% merupakan pemain yang berlaga di liga lokal. Banyak liga lokal tapi menang atas Nigeria Saya ya. alami paceklik dengan tak lolos di 2 edisi beruntun, penduduk Pantai Gading akhirnya boleh berbangga hati sebab Les Elephants memungkasi penantian dengan lolos ke Piala Dunia 2026. Pantai Gading beranjak ke Amerika dengan performa yang dikdaya sepanjang kualifikasi berlangsung. Terdaftar di grup F, anak asuh MRC Fai itu menjadi tim yang tak pernah dikotori oleh kekalahan sepanjang 10 laga. Belum berhenti sampai di situ, bukti kedikdayaan Pantai Gading terlihat pada gawang Yahya Fofana yang tak kebobolan satupun gol. Ini menjadi rekor yang menakjubkan di Afrika. Berbekal komposisi pemain ternama seperti Simon Adingra, Ahmad Diallo, dan Sebastian Haller, Pantai Gading dipastikan lolos setelah menjungkalkan Kenya 3-0. Tak hanya mengakhiri masa tunggu selama 12 tahun, ini menjadi keikutsertaan keempat kalinya bagi Pantai Gading di Piala Dunia sejak debut di Jerman 2006. Selain Pantai Gading, Senegal juga berhasil lolos ke Piala Dunia untuk keempat kalinya. Bedanya, The Teranga Lions back-to-back lolos setelah tampil di edisi 2022. Kepastian maju ke Piala Dunia 2026 diperoleh setelah memuncaki klasemen grup B. Pencapaian sebagai penguasa grup semakin lengkap dengan catatan tak terkalahkan dari 10 laga. Momentum Senegal melaju ke Amerika terjadi di laga terakhir. Sebelum laga dimulai, pendukung Senegal harap-harap cemas karena poin mereka rawan terkejar Republik Demokratik Kongo bila gagal mengalahkan Mauritania. Namun, berkat bantuan skuad hebat seperti Edouard Mendy, Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson, dan Sadio Mane, rasa khawatir itu sirna. Senegal dengan mudah mengatasi Mauritania 4-0 dan berhak terbang ke event dunia tahun depan. Di saat bersamaan, Kongo memang menang atas Sudan, tapi poin Senegal berakhir di atas dengan keunggulan 2 poin. Inilah anomali yang sukses menggegerkan bukan hanya di Afrika tapi seluruh dunia. Sebelumnya hampir jarang yang mengerti Cape Verde di ranah sepak bola. Namun semua berubah 180 derajat tahun ini. Negara kepulauan bekas jajahan Portugal itu berhasil lolos pertama kalinya ke Piala Dunia. Cape Verde memang pantas disebut anomali karena mengalahkan skuad Kamerun yang dilengkapi Andre Onana di grup D. Total dari 10 laga, mereka cuma kalah sekali dan mengumpulkan 23 poin. Jumlah poin itu tak bisa dikejar oleh Kamerun yang mendapatkan 19 poin hingga akhir. Selain menyingkirkan Kamerun, hal lainnya yang disorot dari Cape Verde adalah tak ada pemain ternama yang mendiami tim ini. Mungkin hanya Juran Fernandes yang kita kenal karena bermain di PSM Makassar. Tapi justru di situ letak kekuatan PSM Makassar ya. Memang skuad mereka tak mewah, tapi permainan mereka kompak dan tak saling menunjukkan ego individu. Nih kompak nih, dicontoh ini capek gede biar tidak capek deh. Ke Asia, ada Qatar yang resmi lolos ke Piala Dunia 2026 via putaran keempat. Tergabung di grup A dan menjadi tuan rumah, Al-Anabi menunjukkan peningkatan permainan yang menarik di bawah asuhan Julen Lopetegui. Mereka sempat dikejutkan oleh Oman yang menahan mereka di laga pertama. Namun, momentum lolos muncul di laga terakhir saat mengandaskan perlawanan Uni Emirat Arab 2-1. Qatar berhak melenggang ke Piala Dunia 2026 dengan status juara grup A. Terlepas dari tuduhan bahwa kelolosan Qatar sudah disetting, ada beberapa aspek yang jadi modal keberhasilan mereka. Salah satunya kejelian Julen Lopetegui dalam meramu taktik. Mantan pelatih Real Madrid itu langsung mahir mengemudikan Qatar yang diisi Almos Ali dan Akram Afif. Ya, tuan rumah Kalau Qatar. Qatar jadi penguasa grup A, maka Arab Saudi jadi rajanya grup B. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Ini saudagar sama aja karpet itu jadi tuan dipastikan rumah. lolos usai tak terkalahkan dari 2 laga. Pada laga perdana,
Green Falcons menumbangkan Indonesia 3-2 dan kemudian bermain tanpa gol atas Irak. Dengan kumpulan 4 poin saja, Saudi berhasil lolos back-to-back setelah edisi 2022. Sama seperti Qatar, kelolosan Saudi kali ini menuai banyak kritik karena seakan sudah diatur AFC. Akan tetapi, betul. coba kita lihat sedikit dari sudut pandang lain kelolosan mereka. Salah satu faktor penting kelolosan mereka adalah spirit yang digelorakan Harvey Renard. Dengan semangat yang dikobarkannya, Saudi bersama Hasan Al-Tambakti dan Salim Al-Dawsari bisa tampil ngotot. Terakhir, ada Inggris yang sementara ini masih jadi satu-satunya wakil Eropa yang ngecup satu tempat di Piala Dunia 2026. Masuk di grup K, The Three Lions sudah dipastikan lolos saat kualifikasi masih menyisakan 2 laga lagi. Kepastian itu didapatkan setelah mencabik-cabik Latvia 0-5. Dengan kemenangan tersebut, Harry Kane CS mengoleksi 18 poin yang tak mungkin disamai oleh Albania atau Serbia. Tak hanya jadi pemuncak dan lolos, Inggris menjalani kualifikasi dengan catatan tanpa kalah dan tanpa kebobolan sebiji gol pun. Kesuksesan ini menandakan bahwa Thomas Tuchel mampu dengan cepat memandu Inggris ke Piala Dunia. Memadukan taktik Tuchel dan komposisi tim yang bertabur bintang, tak salah Inggris bisa demikian mendominasi. Oke, mantap.